Berapapun kuotanya, berapapun nilai kelulusannya, berapapun peserta ujiannya, nama kita itu ada di dalam peserta yang lolos ujian IPS Topik. So, buat teman-teman yang lagi belajar ujian IPS Topik, lebih baik stop menanyakan kapan ada ujian IPS Topik. Tonton terus. Oke, di video kali ini saya mau sedikit lebih tegas buat teman-teman yang selalu menanyakan kapan ujian IPS Topik, kapan ujian IPS Topik, kapan ujian IPS Topik. Saya tanya terang-terangan ya, berapa banyak dari teman-teman itu yang di tahun-tahun sebelumnya selalu menanyakan kapan ada ujian IPS Topik, kapan ada ujian IPS Topik, walaupun bukan ke saya, tapi ke entah itu ke teman seperjuangannya atau ke channel YouTube lain, pokoknya selalu menanyakan kapan diadakan ujian IPS Topik dan berakhir dengan kegagalan di ujiannya. Berapa banyak dari kalian yang mengalami seperti itu? Pasti banyak. Makanya stop tanyakan kapan ada ujian IPS Topik. Udah, kalian itu tugasnya satu, belajar, fokus, biar ada ujian, ready, ikut ujian, langsung lolos, tinggal sending data, gitu. Nggak usah kapan mikir ada ujian. Tanya lagi, Mas, ujian tahun depan ada apa enggak? Saya nggak tahu, saya bukan paranormal, saya juga udah ditekankan di video saya sebelumnya, kalau saya itu nggak tahu tahun depan itu ada ujian atau tidak. Tambah lagi sekarang itu banyak sekali yang bikin gaduh ya, ada lagi yang bilang ribuan CPMI bilang katanya menyuruh untuk ujian IPS Topik itu ditunda dulu. Berita-berita yang seperti ini justru malah membuat kegaduhan loh buat teman-teman yang lagi sekarang itu belajar, bikin ngilangin fokus. Makanya saya buat video ini biar teman-teman itu nggak hilang fokus. Jadi udah, teman-teman itu sekarang lagi belajar, pengumuman ujian juga masih belum ada, fokus di belajar, fokus di materi, matangin di materinya begitu. Kalau masih lemah di listening, latihan soal listening. Kalau masih lemah di soal reading, latihan soal reading. Lebih bagus lagi latihan dua-duanya, reading sama listening. Gimana latihannya? YouTube banyak. Sekarang YouTube banyak, orang-orang luar juga pada bikin YouTube tentang IPS Topik. Di channel Indonesia juga banyak teman-teman Indonesia. Sonsenglim Indonesia yang bikin channel YouTube mengenai IPS Topik banyak. Mungkin saya sekarang nggak terlalu update lagi ya, karena dengan faktor kesibukan dan kekurangannya alat dan sebagainya, saya jarang upload. Tapi intinya sekarang itu buat latihan sendiri di rumah itu gampang banget begitu. Nggak mesti ada sumber tertentu, nggak mesti. Dari YouTube aja tinggal buka YouTube atau di TikTok juga banyak sumber-sumber yang memberikan secara gratis mengenai pelajaran IPS Topik, latihan soal IPS Topik. Mas, latihannya kan latihan soal-soal lama. Soal-soal lama kamu udah pinter belum? Begitu pertanyaannya. Kalau memang soal-soal lamanya udah care, back pro, 100% bener semua, nggak masalah, nggak dipelajarin. Tapi kalau soal-soal lama aja belum dikuasai, gimana mau ngerjain soal-soal di ujian IPS Topik nanti, begitu kan? Makanya udah, kalian itu jangan fokus kemana-mana lah. Fokus belajar aja, kira-kira nawaitulah saya itu berapapun kuotanya, berapapun jumlah pesertanya, yang penting nama saya itu ada di daftar peserta yang lulus ujian IPS Topik. Udah selesai, kecia wanjon kecia to isang sehingga kande, jangan pikir yang macam-macam lebih dari itu. Udah tinggal jadi gahe hal ilman hago, lakukan apa yang perlu kalian lakukan dan singgyong sejima. Jangan pedulikan omongan-omongan orang lain. Ada yang bilang, oh di besok jangan diadakan dulu tahun depan lah, jadi hilang fokus lagi. Ande, kalau gua ande, cinta ande. Udah fokus aja di belajar. Saya tuh pengen belajar karena tujuannya yang penting ujiannya itu lulus aja dulu. Setelah ujian IPS lulus, baru doanya diganti. Saya mau cepat dapat panggilan. Begitu teman-teman ya. Jadi nggak usah mikirin hal-hal yang lain begitu. Wah, ada begini, ada ini, ada info ini. Sibuk cari info kapan di ujian. Malah lebih sibuk mencari info kapan ujian dibandingkan fokus ke persiapan dirinya sendiri buat menghadapi ujian IPS tapi di tahun berikutnya. Makanya saya bilang tadi di awal, berapa banyak di antara teman-teman itu yang di tahun-tahun sebelumnya menanyakan, Mas ujian kapan? Mas ujian kapan? Dan berakhir dengan kegagalan alias tidak lulus ujian IPS Topik. Mana geje? Mana? Saya nggak cuma selalu ngomong, mana dari kalian itu yang berakhir dengan sebuah kegagalan karena di awal-awalnya sibuk menanyakan kapan ujian IPS Topik, kuotanya berapa, KKM-nya berapa, what the fuck lah, inilah. Saya tuh kadang ini ya, kadang agak gimana gitu, mau dibikin video tentang berapa standarnya itu karena view-nya rame, jadi pengen ikut bikin juga begitu. Tapi ya sebagai dari secara saya pribadi gitu merasa ada beban tanggung jawab begitu. Jadi ada merasa terbebani lah begitu. Walaupun ya
memang dari segi view pasti banyak video-video yang seperti itu mengenai prediksi nilai, kapan ujian IPS topik, terus juga berapa kuota kelulusan. Itu pasti viewernya banyak, tapi ya bikin itu juga merasa terbebani juga saya secara pribadi. Makanya saya selalu berhati-hati dalam memberikan sebuah komentar dan memberikan sebuah tanggapan mengenai suatu video. Walaupun saya tahu suatu video tersebut bakal mendapatkan view yang banyak, tapi saya memutuskan ya udah saya nggak usah bikin lah, saya nggak usah ikut teman-teman youtuber yang lain yang membuat video tersebut. Walaupun ya nggak salah juga bikin itu loh, nggak salah loh, teman-teman, nggak salah, ini hanya pilihan pribadi saja begitu. Makanya teman-teman stoplah tanyakan kapan ada ujian IPS topik, kapan ada ujian IPS topik, nilai kelulusan berapa, nilai KKM berapa, kuotanya berapa. Saya nggak bisa jawab lah karena saya bukan IPS topik. Dan juga buat teman-teman yang menyuruh menunda ujian IPS topik, kalian itu siapa? Nonton moya, nonton monde, kamu itu siapa? BP2M itu hanya hanya mengikuti aturan dari sini Korea gitu. Adain ujian IPS topik, yang ngadain. Kuota juga bukan asal banyak. Kalau di sini nggak butuh banyak, ya nggak bakal banyak juga kuotanya. Araso, contoh tahun 2020 kalau nggak salah. Atau 2000 berapa lah pokoknya. Yang kuotanya cuma 2000 orang dari yang daftar 20.000 orang. Kenapa kuota cuma 2000 orang yang lulus? Karena di sini nggak banyak. Maja, Krom. Ya saya itu kadang heran loh. Di sini butuh banyak, makanya kuota yang lulus banyak. Di sini butuh sedikit, yang dilulusin juga sedikit. Gitu aja simpelnya. Jadi nggak serta-merta dibikin kuota banyak begitu biar BPMI atau pihak-pihak ketiga dapat keuntungan. Hanya sih balah. Jadi lagi emosi, jadinya saya emosi kan nih. Anyway lah, buat teman-teman fokus aja ya. Belajarnya difokusin, gak usah tanyain ini itu. Yang penting berapapun kuotanya, berapapun nilai kelulusannya, berapapun peserta ujiannya, nama kita itu ada di dalam peserta yang lolos ujian IPS topik. So, stop tanyakan kapan ada ujian IPS topik. See ya.